Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan, dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini, teman-teman, saya akan membagikan kepada kita semua, di mana beberapa waktu yang lalu saya menonton berita yang lagi hangat dibicarakan oleh berbagai media sosial. Nah, teman-teman, ini terkait dengan tewasnya Brigadir J yang dimana terjadi baku tembak di tempat kediaman Kadif Propam Verdi Sambo. Nah, teman-teman, ketika saya menonton beberapa berita dan juga saya baca beberapa artikel terkait kasus tersebut. Namun saya melihat dan membaca ada beberapa kejanggalan yang mungkin tidak terungkap secara lengkap. Tetapi pada kali ini saya kumpulkan semua informasi-informasi mengenai kejanggalan tersebut, dan untuk itu saya membagikan kepada kita semua untuk bisa kita memahami, berpikir mengenai kasus yang terjadi ini. Nah, dalam hal ini kita tidak berpihak kepada siapapun, tetapi kita sebagai warga Indonesia otomatis kita berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Kita mau bahwa setiap keadilan itu bisa ditegakkan dan kebenaran itu bisa diungkap. Itu harapan seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, terkait kasus ini, saya mengumpulkan beberapa kejanggalan, dan kejanggalan ini saya dapatkan dari berbagai macam sumber, bukan hanya satu sumber. Nah, teman-teman, yang pertama, kejanggalan pertama yaitu kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat dan diumumkan pada hari Senin. Dan Mahfud MD juga ini sudah menyampaikan kejanggalan ini. Nah, ada beberapa alasan yang diberikan oleh pihak kepolisian kenapa sampai nunggu hari Senin baru diumumkan peristiwa atau kejadian tersebut. Nah, alasan mereka karena hari libur. Nah, pertanyaannya, apakah kasus pidana ini tidak bisa diselesaikan pada hari libur? Nah, itu kejanggalan yang pertama. Yang kedua, semua CCTV di sekitar kejadian dibilang rusak. Katanya ada 2 minggu itu. Udah 2 minggu itu CCTV itu sekitar kejadian itu rusak dan mungkin tidak hidup dan tidak bisa merekam kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar itu. Yang ketiga, CCTV diganti sehari setelah kejadian. Nah, ini anehnya. Nah, itu setelah 1 hari kejadian, semua CCTV diganti. Nah, ini bisa kita berasumsi dan bisa kita menduga ada apa. Kenapa sebelum-sebelumnya itu CCTV tidak diganti? Nah, yang keempat, 5 kali nembak kena semua. Nah, yang 5 kali menembak ini Barada E. Dia menembak ke Brigadir Joshua ini atau Brigadir J ini kena semua. Nah, sedangkan Brigadir J ini menembak sebanyak 7 kali nembak, itu meleset semua. Ini logikanya di mana kalau kita berpikir secara manusia. Kok Barada E itu menembak 5 kali kena semua, sedangkan Brigadir J ini menembak sebanyak 7 kali tapi meleset semua, tidak kena satupun. Nah, itu kita bisa pikir sendiri ya teman-teman. Dan kemudian
Kelima, ada sejumlah luka sayat dan jari putus dan luka lebam. Nah, ini yang membuat kita berasumsi. Nah, ini yang membuat orang berspekulasi mengenai kasus ini. Nah, 6, peti jenazah tidak boleh dibuka keluarga. Kenapa bisa begitu, ya kan? Kemudian ketujuh, terduga pelaku penembakan tidak ditangkap. Statusnya sebagai saksi. Nah, sebagai saksi karena diduga Brigadir J ini diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya Ferdi Sambo ini. Tetapi kebenarannya belum pasti ya, masih belum tahu kita. Nah, baru kita bicara masalah kebenaran itu kalau sudah ada bukti-buktinya. Nah, kemudian ke-8, senjata yang digunakan adalah senjata raja. Nah, tapi lucu ya teman-teman, senjata raja pula dipercayakan kepada Baradae ini sebagai ajudan Ferdi Sambo. Nah, yang ke-9, saat raja pergi keluar rumah, si Baradae ini tinggal pula di rumah, dia tidak mendampingi bosnya, si Ferdi Sambo ini. Nah, ini yang merupakan pertanyaan bagi kita semua. Kenapa bisa keluar bosnya dan tidak didampingin oleh ajudannya? Sebenarnya tugas ajudan itu apa sih? Seterusnya, yang ke-10, HP Brigadir J tidak ditemukan hingga sekarang. Nah, ini yang merupakan pertanyaan. Nah, teman-teman, masalah ponsel Brigadir J ini sudah dipertanyakan oleh oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J ini. Nah, ini terkait ponselnya Brigadir J. Ini ada satu pernyataan dan saya ambil sumber berita ini dari Detik News. Nah, Jakarta, pengacara keluarga Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J mengatakan handphonenya atau HP Yosua belum ditemukan usai yang bersangkutan tewas dalam baku tembak di rumah Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Namun, pengacara Irjen Ferdi Sambo menyampaikan keterangan berbeda. Nah, jadi berbeda ya teman-teman. Menurut kuasa hukum Brigadir J ini bahwa ponsel selulernya tidak ditemukan. Nah, dan berbeda dengan yang disampaikan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo ini. Nah, mereka menyampaikan keterangan bahwa ponsel atau selulernya Brigadir J ini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Nah, tapi kita tidak tahu kebenarannya, ini masih ke dalam penyelidikan masalah ponsel ini. Pasti semua nanti akan terungkap di sana ya, apa saja yang dipercakapkan. Mungkinkah ada chat antara istrinya Ferdi Sambo dengan Brigadir J ini, atau ada chat yang lain dari pihak-pihak lain mengenai itu. Nah, bisa saja nanti ditemukan itu kalau misalnya ponsel selulernya Brigadir J itu ditemukan. Nah, teman-teman, dan kita kembali ke kejanggalan tadi, itu ke-10 tadi HP Brigadir J tidak ditemukan hingga sekarang. Nah, HP sejumlah anggota keluarga Brigadir J diretas alias diblokir. Nah, yang ke-12, polisi melakukan otopsi jenazah tanpa melibatkan keluarga. Nah, ini yang memang juga kurang masuk akal, bahkan tidak masuk akal. Kenapa tidak disertakan keluarga dalam mengotopsi jenazah Brigadir J ini? Nah, dan kemudian 13, konferensi pers polisi ngaur tanpa memperlihatkan alat bukti. Dan ke-14, intimidasi terhadap jurnalis yang ingin meliput di TKP. Kemudian 15, lokasi dari si jenderal pada waktu kejadian belum dijelaskan
hingga saat ini. Dan itu kejanggalan-kejanggalan. Mungkin ada lagi sejumlah kejanggalan lainnya yang masih belum diungkap oleh berita-berita lainnya. Nah, teman-teman, saya juga baru menonton beritanya di mana Ferdy Sambo ini dinonaktifkan sementara oleh Polri atau pimpinan Polri, yaitu Pak Listio, dan kita akan menonton cuplikan videonya yang berikut ini. Irjen Pol Ferdy Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan, dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Nah, itu dia videonya teman-teman yang disampaikan oleh Pak Listio mengenai penonaktifan jabatan Ferdy Sambo ini, supaya tim gabungan atau tim khusus yang dibentuk supaya mereka lebih lagi untuk bisa mengungkap kasus ini secara transparan. Nah, bisa saja atau mungkin saja kejadian ini bisa terjadi, mungkin ada masalah atau mungkin ada yang lebih penting dari nyawa Brigadir J ini. Ini dugaan kita ya, sehingga nyawanya bisa dijadikan sebagai korban. Nah, kalau misalnya Brigadir J ini melakukan suatu hal yang tidak senonoh kepada istri Ferdy Sambo yang diduga melakukan pelecehan, nah kan ada hukumnya. Kan ada hukum yang berlaku di negara kita ini. Nah, itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, dan harapan kita kepada penegak hukum ya, supaya ini diungkap secara transparan. Jangan sampai ada sesuatu hal yang disembunyikan. Nah, ini demi nama Polri. Nah, memang tidak gampang untuk memulihkan kepercayaan masyarakat mengenai kasus ini. Nah, jadi kita percaya bahwa aparat penegak hukum dan tim gabungan yang sudah dibentuk pasti akan bekerja secara profesional, dan kita akan tunggu berita selanjutnya atau penyelidikan selanjutnya. Bagaimana perkembangannya? Nah, pasti akan ada update terbaru. Nah, itu dia teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.